Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Peternak Cerdas, channelnya para peternak cerdas. Beberapa hari ini banyak dari teman-teman yang WA saya jika produksi telur puyuhnya menurun. Ada yang 10%, 20%, bahkan ada juga yang sampai 50%. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita akan coba cari akar permasalahannya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru datang ke sini, jangan lupa ya lihat playlist di channel ini, siapa tahu ada konten yang sedang teman-teman cari. Jangan lupa juga buat yang belum subscribe, ditunggu subscribe dan like-nya. Oke, kita lanjut ke produksi telur puyuh menurun. Banyak faktor dan penyebab hal itu bisa terjadi. Saya akan membagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu kesalahan dari kita sendiri, dan eksternal, yaitu kesalahan dari luar atau yang tidak kita sadari. Jadi nanti silakan diurutkan di mana letak kesalahan teman-teman. Untuk faktor internal, faktor pertama mengirit pakan sehingga puyuh kelaparan. Hal ini sering dilakukan peternak agar mendapatkan keuntungan besar dan akhirnya puyuh sering kelaparan dan akhirnya produksi telur menurun. Faktor kedua, pencahayaan yang kurang atau terlalu gelap. Puyuh membutuhkan cahaya terang untuk merangsang produksi telur. Cek pencahayaan jika kurang terang, apalagi di kandang yang paling bawah. Tambahkan lampu agar terang agar produksi maksimal, dan berikan juga cahaya warna kuning karena pada penelitian untuk petelur lebih bagus pakai cahaya kuning. Faktor ketiga, kondisi kandang pengap. Kondisi kandang yang kurang adanya pergantian udara akan memicu amoniak tinggi dan tingkat stres tinggi pada puyuh. Jaga sirkulasi udara di kandang agar puyuh nyaman dan tidak stres. Faktor keempat, suara bising. Hindari suara gaduh dan mengagetkan puyuh. Untuk mengurangi tingkat bising dari luar, alangkah baiknya berikan suara musik di kandang agar puyuh terbiasa dengan suara-suara dan puyuh tidak rentan stres. Faktor kelima, sering telat pakan dan minum. Hindari terlalu sering telat pakan apalagi minum. Telat pakan masih tidak begitu masalah ya. Kalau sampai telat minum akan sedikit lama untuk bertelur normal kembali. Jadi hindari telat makan ataupun minum pada puyuh. Untuk faktor keenam, pergantian pakan secara mendadak. Dalam pergantian pakan yang mendadak, puyuh butuh adaptasi dulu pada organ pencernaan. Hal ini akan memicu stres dan akhirnya produksi turun karena stres, perubahan ransum. Oke, itu tadi sekilas faktor yang biasa terjadi dari kesalahan kita sendiri. Sekarang coba lanjut tentang faktor secara eksternal. Salah satunya adalah sebagai berikut. 1. Mutu kualitas pakan jelek. Pakan pabrik jika terlalu lama dalam penyimpanan juga akan menurunkan kualitas pakan. Hindari pemakaian pakan yang sudah tengik dan berjamur. Kurangi pemakaian campuran pakan pada waktu harga pakan mahal, karena harga mahal sudah pasti kualitas menurun. Faktor kedua, puyuh terkena penyakit ND, AIDS atau IB atau infeksius bronkitis. Menurunnya produktivitas burung puyuh secara signifikan bisa menjadi indikasi yang kuat bahwa burung puyuh tersebut sedang terkena penyakit. Anda harus sesegera mungkin melakukan analisis secara matang untuk mengetahui penyebabnya, sehingga dapat memberikan pengobatan yang tepat. Perhatikan kondisi burung puyuh serta kotoran yang dikeluarkannya. Faktor ketiga, perubahan cuaca. Pada musim pancaroba atau cuaca yang sering berubah-ubah, misalnya pagi cerah, sore hari hujan, akan membuat puyuh resah dan kurang nyaman dan butuh usaha ekstra untuk adaptasi ke suhu baru. Akhirnya puyuh stres dan berdampak penurunan produksi. 4. Gangguan hewan lain. Gangguan hewan lain seperti kucing, tikus, atau hewan pengganggu lain akan membuat puyuh stres sehingga mengakibatkan penurunan produksi. Oke teman-teman, itu tadi sedikit faktor-faktor penyebab penurunan produksi telur puyuh.
Jika teman-teman mengalami drop produksi, tinggal dicari dan diurutkan saja faktor mana penyebabnya dan lakukan tindakan lanjut. Kesimpulan dari semua itu adalah tingkat stres dan penyakit. Langkah awalnya tentu saja pemberian vitamin dosis tinggi, vitamin C ya terutama, untuk meningkatkan imunitas. Bisa juga diberikan probiotik herbal. Untuk yang belum buat bisa melihat video saya yang ini. Berikan juga antibiotik jika diperlukan. Semoga dengan penanganan yang tepat akan mengembalikan produksi puyuhmu menjadi maksimal lagi. Oke, seperti biasa, jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanya di komentar. Jangan lupa juga subscribe dan like-nya, karena sebaik-baiknya manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Jika ada yang mau sharing silahkan WA ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Selalu pakai logika, jayalah peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.